Shalom, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi saudara. Mari kita membuka firman Tuhan berkaitan dengan yaitu peristiwa Pentakosta. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu tinggal di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Demikian firman Tuhan. Di dalam bacaan kita dikatakan di dalam ayat yang kelima, dalam peristiwa Pentakosta, bahwa pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dikatakan di sini bahwa ada beberapa orang yang saleh yang berdiam di Yerusalem. Mengapa mereka berdiam di Yerusalem? Karena mereka menantikan janji Bapa. Dan mereka begitu percaya akan janji Bapa, sehingga ketika mereka menyaksikan peristiwa di mana Yesus terangkat dan naik ke surga di Bukit Zaitun, mereka tidak langsung pulang ke negeri mereka masing-masing, karena mereka percaya akan janji Bapa, sehingga mereka sepakat untuk berkumpul di Bukit Sion, di loteng di Yerusalem, dan mereka berdoa selama berhari-hari. Apakah mereka tahu kapan janji Bapa itu akan diberikan kepada mereka? Mereka tidak tahu. Tetapi mereka begitu percayakan janji Bapa sehingga mereka berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai pada hari yang ke-10. Pada akhirnya mereka menerima janji Bapa. Dan dalam peristiwa itu mereka pada akhirnya mengalami apa yang dikatakan di dalam bacaan kita, yaitu di dalam ayat yang kedua itu dikatakan turunlah, ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan tampaklah, dan di dalam ayat yang keempat dikatakan penuhlah mereka. Jadi ada 3 hal yang ditekankan di dalam bacaan kita dengan menggunakan kata kerja. Bagaimana Roh Kudus dikatakan di sini turun, lalu dikatakan Roh Kudus tampak, dan yang ketiga Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi saudara, mereka benar-benar mengalami peristiwa di mana Roh Kudus turun di dalam kehidupan mereka ketika mereka berdoa. Dan sejak saat itu mereka mengalami transformasi yang luar biasa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Salah satu contohnya saudara, di antara orang yang berdoa yaitu ada Petrus. Dan kita tahu saudara sama-sama siapa itu Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, di mana Petrus dikatakan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, Petrus begitu takut dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Oleh karena Petrus takut mengalami penderitaan. Oleh karena Petrus takut mengalami penganiayaan. Petrus tidak siap mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh gurunya, sehingga dia mencari aman untuk menyangkal Yesus.
dengan harapan dia bisa terbebas dari pengalaman yang dilihat seperti Yesus, yaitu dia mengalami penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah Petrus lalu dia setelah menyangkal menghilang? Tidak. Dia adalah bagian orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, dan dia mengalami janji Bapa, dan pada akhirnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita baca dalam peristiwa di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, begitu luar biasa, di mana dikatakan bahwa Petrus berkhotbah, dan ketika Petrus berkhotbah, dia bisa meyakinkan 3.000 orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu bukti nyata bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Bukan oleh karena kefasihan, kehebatan Petrus, saudara, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam Petrus, yang bekerja dan berkarya luar biasa, sehingga Petrus dipakai untuk meyakinkan orang, sehingga 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting buat kita, hamba-hamba Tuhan pada masa kini, yang rindu dipakai oleh Tuhan, yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Kita memerlukan pelayanan Roh Kudus. Saudara, ada beberapa pelayanan Roh Kudus yang saat ini bekerja di dalam kehidupan orang percaya dan gerejanya. Salah satunya yaitu yang dialami oleh Petrus. Petrus mengalami karya Roh Kudus dalam pelayanannya yang evangelistis. Bagaimana Roh Kudus bekerja menyadarkan orang untuk percaya kepada salib Kristus. Itu semua bukan oleh karena kehebatan Petrus, tetapi Roh Kudus yang menyadarkan orang akan keberdosaannya. Yang kedua, setelah orang sadar dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang kedua, orang itu harus mengalami pertumbuhan. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang organis, yang membawa orang untuk bertumbuh dan mengalami kehidupan yang dinamis di dalam Tuhan, tidak statis. Sebagaimana tumbuhan yang bertumbuh dan pada akhirnya dia menghasilkan buah, demikian juga kehidupan rohani seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Dia harus mengalami pertumbuhan sehingga pada akhirnya hidupnya berbuah. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang organis. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus bekerja untuk semakin membawa orang untuk makin mengenal siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya jadi proses terus-menerus untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang untuk membawa kita semakin kita mengenal Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang pedagogis. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus yang terakhir ini penting, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang karismatis. Bagaimana Roh Kudus yang karismatis ini, sebagaimana artinya karismatis, yaitu Roh Kudus yang diberikan, yang dianugerahkan. Tuhan menganugerahkan kita kuasa untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pilihan lain kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kita sungguh-sungguh dipakai luar biasa, maka kita memerlukan pelayanan Roh Kudus yang karismatis ini, agar karunia-karunia yang kita peroleh, yang bersumber dari Tuhan, memperlengkapi kita di dalam kita membangun dan melayani Tuhan. Untuk itu, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan yang mengatur kita. Karunia itu bersumber dari Tuhan.
dan kita bisa menemukan karunia itu tatkala kita melayani Tuhan, dan Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan pelayanan kita. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, dalam kesempatan peristiwa Pentakosta ini, mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mengalami pelayanan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dengan lebih dahsyat lagi. Sebagai satu kesimpulan dari apa yang sudah saya uraikan, ada beberapa hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bahwa peristiwa Pentakosta adalah satu peristiwa di mana Bapa telah berjanji kepada para murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus, dan itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu tatkala mereka bersama-sama berdoa di Bukit Sion, di Loteng, di Yerusalem. Dan yang kedua, bahwa di antara mereka yang mengalami peristiwa itu, salah satunya Petrus. Petrus yang kita tahu dari orang yang penakut, oleh karena dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi oleh karena Petrus dirubah dengan kuasa Roh Kudus, secara transformasi, dia menjadi pribadi yang berbeda, menjadi orang yang pemberani. Itu semua dikerjakan oleh karena karya Roh Kudus. Petrus yang pengecut, Petrus yang menyangkal Yesus, Petrus yang tidak mau mengalami penderitaan. Tetapi ketika dia mengalami karya Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya pun bisa mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Apa yang menjadi kendala saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara di dalam melayani Tuhan, Tuhan bisa gantikan menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan, pribadi yang luar biasa, oleh karena bukan kuat gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan itu terjadi tatkala kita sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan, dan pada akhirnya sama seperti murid-murid yang tidak langsung menerima janji itu, tetapi kita perlu menjaga hidup kita dengan kesalehan. Kita perlu menjaga kehidupan kita dengan relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang intim, dan pada akhirnya kita akan mengalami dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita akan memakai kita dengan apa yang Dia kehendaki. Dia bisa memakai kita dengan pelayanan Roh Kudus yang evangelisis. Dia bisa memakai kita dengan pelayanan Roh Kudus yang organis. Dia bisa memakai kita dengan pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Dan dia juga bisa menggunakan kita untuk diperlengkapi dengan pelayanan Roh Kudus yang karismatis. Untuk itu saudara, dalam kesempatan akhir daripada renungan ini, saya mengajak kita belajar dari Petrus. Dia menjadi pribadi yang luar biasa oleh karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa juga mengalami hal itu saudara. Roh Kudus yang sama masih bekerja pada saat ini di dalam kehidupan kita. Buka hati saudara dan alami kuasanya, maka Tuhan akan membawa kita semakin luar biasa mengalami terobosan, dan pada akhirnya kita bisa maksimal di dalam melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang sudah kami renungkan. Bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa di Yerusalem, mereka mengalami peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa itu membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa oleh karena karya Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa di dalam diri mereka. Di antaranya Petrus. Petrus menjadi seorang yang luar biasa, orang yang penakut dirubah menjadi pemberani.
orang yang menyangkal Yesus menjadi orang yang sungguh berani memberitakan firman tentang Kristus. Tuhan, tolong kami pada masa kini sebagai hamba-hamba-Mu. Biarlah Engkau memakai kami, supaya kami juga mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya, Roh Kudus membawa kami untuk kami boleh menjadi berkat yang besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami membuka diri kami seluas-luasnya kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.